Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat, sempat, terutama keislaman dan keimanan kita yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kami akan sedikit menyampaikan tentang buah manis yang akan didapat oleh seseorang ketika dia mampu mengimani, melaksanakan atau mengaplikasikan dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal Asmaul Husna, yaitu Assalam. Assalam secara bahasa ya. Jadi berarti Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keselamatan, ketentraman, kedamaian. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabb yang memberikan keselamatan, kedamaian, dan ketentraman. Pengertian yang kedua, bahwa Assalam, Allah Subhanahu wa taala Maha selamat dari aib. Allah Maha selamat dari kekurangan. Allah tidak mempunyai kekurangan. Allah yang Maha sempurna. Allah tidak memiliki aib sebagaimana makhluknya. Kalau kita sebagai makhluk pasti memiliki aib ataupun kekurangan ya. Nah, kalau kita ingin tahu kekurangan kita, bisa kita tanyakan kepada teman terdekat kita, suami ataupun istri kita pasti tahu gitu ya. Karena istri atau suamilah yang paling dekat dan paling tahu dengan kita ya. Kalau sebelum menikah mungkin ya yang terlihat yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja, atau yang diceritakan, yang dinampakkan yang indah-indah saja, maka nanti ketika ataupun seseorang setelah menikah pasti akan kita melihat penampakan. Maksudnya apa? Hal-hal yang semuanya pasti akan kita lihat di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Inilah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang tidak memiliki kekurangan ataupun tidak memiliki aib ya, yang maha sempurna. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, buah dari kita mengimani Assalam, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan keselamatan, kedamaian kepada kita. Contoh kecil saja, ketika kita melaksanakan ya, mengimani bahwa keselamatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pergi entah ke kantor, entah ke pasar ataupun kemanapun, kita berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala bertawakal, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Terkadang mungkin banyak pengalaman ya dari saudara kita ataupun mungkin para pendengar sekalian pernah mengalami ya, ketika mau naik bis atau mau naik motor, tiba-tiba qadarullah itu ya, bannya misalkan gembes itu ya, bocor. Ternyata di depan kita, kalau kita mungkin semenit ataupun 5 menit lebih dulu, di sana di depan terjadi kecelakaan, naudzubillah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari apa? Dari ikhtiar doa kita. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan keselamatan kepada kita. Nah, marilah makanya kita yakini, kita upayakan bahwa salah satu keimanan tauhid kita, akidah kita adalah mengimani nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini ya. Allah yang memberikan keselamatan. Yang kedua, mari kita senantiasa ya, berusaha menyebarkan, mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti ataupun buah dari kita beriman kepada As-Salam itu menyebarkan salam itu ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu ya. Seseorang tidak akan atau kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu ya. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Nah, Rasul mengindikasikan orang yang masuk surga syaratnya pertama beriman. Iman juga harus ada, diikuti dengan apa? Saling mencintai. Nah, sekarang kita bagaimana caranya agar kita saling mencintai? Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, awala adulukum atau awala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian ya, kepada sesuatu, ala syai'in ya. Idza fa'altumuhu, apabila kalian mengerjakannya, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai ya. Ini salah satu retorika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu, maka bertanya kepada para sahabatnya itu ya. Tentu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai ya Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salamu bainakum ya. Sebarkanlah salam di antara kalian. Maka ini salam gitu ya. Mari kita biasakan ketemu dengan teman kita, dengan saudara kita, bahkan ke rumah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Salam ini akan bisa mencairkan suasana yang beku itu ya, mendamaikan seseorang yang berselisih ya, yang mungkin tadinya saling berselisih kaku, kemudian dengan salam dia mau mengucapkan salam kepada kita, mau menyapa kita, berarti sudah tidak ada permusuhan gitu ya. Ini bisa salam ya, karena salam ini adalah doa ya, maka mari kita sebarkan. Orang lain saja iri dengan ajaran kita ini gitu ya, ajaran Islam ini yang menyebarkan salam ya, salam keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wabarakatuh, dan berkah semoga disampaikan kepada kalian. Maka inilah yang perlu kita tebarkan agar kita saling mencintai. Buah dari mengimani As-Salam ini, kita akan saling mencintai sesama kita. Bahkan tidak hanya sebagai seorang muslim yang dianjurkan, jelas ketemu dengan siapapun maka salam sapa ini adalah kebiasaan baik di negara kita. Nah, maka ini akan mendatangkan kedamaian, ketentraman kepada diri kita masing-masing ya. Para pendengar yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, buah dari mengimani
nama Allah As-Salam adalah akan menumbuhkan rasa cinta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia sesama makhluk bahkan ya. Hablum minallah, hablum minannas, dan juga bahkan makhluk apapun ya, kita akan sayang gitu ya, kepada hewan, kepada tumbuhan gitu ya. Apalagi terhadap manusia ya. Maka mari kita tumbuhkan rasa cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani rasa salah satu sifat Allah Asmaul Husna, nama dan sifat yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Salam, yang memberikan keselamatan, kedamaian, ketentraman di antara kita. Cinta, kalau seandainya seseorang sudah merasa cinta, sudah merasa senang, pasti apapun akan dilakukan, dibela-belain ya. Tentunya totalitas seseorang kalau sudah cinta, senang gitu ya. Contohnya kalau orang ngaji ya, kemarin saya pernah ikut pengajian dengan bapak-bapak, kakak-kakak yang sudah sepuh gitu. Padahal jauh gitu ya, menempuh perjalanan jauh gitu ya. Ketika ditanya kenapa masih ingin mengikuti pengajian padahal jalan jauh gitu ya. Nah, beliau ya salah satunya senang gitu ya. Kalau dia sudah senang, sudah suka, nah, pasti akan dilakukan, akan ditempuh meskipun jauh gitu ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa muslim ya, seorang muslim yang sempurna itu adalah muslim yang selamat atau ya, muslim yang lain selamat dari apa? Mil lisanihi wa yadihi ya. Seseorang atau muslim yang hakiki adalah muslim yang menyelamatkan orang lain dari dirinya itu, dari lisannya dan juga tangannya ya. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dari kita mengimani salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu As-Salam ya, dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, menyebarkan salam, dan juga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesama manusia bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kedamaian gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita larangan ataupun perintah seperti ya melarang judi gitu ya, melarang khamar, melarang narkoba, itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ya. Bisa yang sekarang judi online yang marak ini bisa menghancurkan keluarga, bisa menghilangkan motor, bisa menghilangkan sertifikat tanah dan lain sebagainya. Ini bisa merusak keluarga. Sehingga mari kita jaga, kita selamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.